Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tentang Yesus yang membayar bea kepada bait Allah dan membayar pajak kepada kaisar, setelah itu kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan jawaban anak-anak semua sangat luar biasa. Ibu hanya mau menegaskan apa yang sudah kalian kerjakan tadi di dalam LKPD. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di bait Allah, seorang pemungut bea bertanya tentang bagaimana kewajiban kita atau bagaimana kewajiban Yesus dalam hal membayar pajak. Nah, Yesus sendiri menyadari bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Maka Yesus dan murid-muridnya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada bait Allah. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing dan menangkap ikan serta mengambil uang koin di dalam mulut ikan dan membayar pajak kepada bait Allah. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab suci tadi yang kalian sudah baca dan kalian dengarkan. Saat para pemungut pajak bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab dengan sangat tepat, yaitu Yesus bilang kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea yang rajanya sangat kejam, yaitu bernama Raja Herodes yang mendapat mandat dari bangsa Romawi. Nah, kekaisaran Romawi dan kekaisaran Idumea pun memiliki aturan mengikat seluruh rakyatnya. Salah satu aturannya adalah membayar pajak. Dan bagi orang yang tidak membayar pajak, dia dianggap melawan rajanya. Nah, anak-anak dapat bayangkan bagaimana kalau kita sudah melawan raja sebagai pemimpin. Dalam kisah tadi juga diceritakan bahwa Yesus lahir dari sebuah keluarga yang berkebangsaan Yahudi. Nah, Maria sebagai ibu Yesus dan Yusuf adalah ayahnya merupakan kebangsaan Yahudi. Yesus sendiri dididik dalam adat istiadat Yahudi. Yesus juga tinggal di Yahudi. Sehingga Yesus melakukan kewajibannya dengan membayar pajak kepada Allah. Betul tidak anak-anak di dalam cerita tadi? Iya, betul ya. Nah, orang-orang Yahudi sama seperti dengan bangsa kita yang setuju dengan penjajahan. Minta maaf, bukan yang setuju tetapi yang tidak setuju dengan penjajahan. Kelompok yang melawan kaum penjajah, mereka disebut kelompok Selot. Yang berikutnya, ketika mereka ditagih, Yesus menjelaskan dengan tepat pula. Ia mengatakan yang boleh membayar pajak kepada bait Allah adalah orang asing. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar pajak tersebut. Ya. Nah, sebagai orang Katolik, kita wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus juga umat yang taat atau umat beragama yang taat. Ada seorang uskup namanya Uskup Sugiya Pranata yang mengatakan seperti ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya apa anak-anak? Orang Katolik sungguh-sungguh menyadari hubungannya dengan Allah, maka kita pun punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, demikian anak-anak. Semoga pelajaran hari ini menjadi
pengetahuan baru bagi kita, bagi kalian, dan bagi